Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat, baik itu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan nikmat hidayah. Sehingga dengan nikmat tersebut dalam kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali sama-sama belajar, untuk kembali sama-sama menuntut ilmu. Yang mana belajar untuk menuntut ilmu ini merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim. Dan tentu kita tidak akan pernah bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah bisa belajar, kita tidak akan pernah bisa menuntut ilmu, kita tidak akan pernah bisa beraktivitas, atau bahkan kita tidak akan bisa mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka kita berharap dengan kita belajar di pagi hari ini merupakan bentuk atau implementasi atau aplikasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah, sehingga dengan bersyukur Allah akan menambahkan nikmatnya, dan kita tidak termasuk orang yang kufur kepada Allah, sehingga dengan kufur Allah akan mengadab orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman dan ibu dosen yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan membahas salah satu materi filsafat, yaitu tentang struktur ilmu pengetahuan terkait dengan fakta, konsep, prinsip, dan hukum. Pertama, kita akan masuki daripada pengertian ilmu pengetahuan. Kata ilmu ini dalam bahasa Arab itu merupakan masdar dari kata alima ya'lamu ilman, yang berarti mengerti atau memahami secara benar-benar. Dalam istilah bahasa Inggris, ilmu ini disebut dengan science, yang berasal dari bahasa Latin yaitu scientia, dari bentuk kata kerja sekir, yang berarti mempelajari atau mengetahui. Ada arti ilmu yang lain, yaitu menunjuk pada masing-masing bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari suatu pokok soal tertentu. Dalam arti ini, ilmu berarti sesuatu cabang ilmu khusus, seperti halnya antropologi, biologi, geografi, atau sosiologi, atau ilmu-ilmu yang lainnya juga. Lalu ada juga pengetahuan. Pengetahuan ini pada dasarnya adalah keseluruhan keterangan dan ide yang terkandung di dalam pernyataan-pernyataan yang dibuat mengenai suatu gejala atau peristiwa, baik yang bersifat alamiah, perseorangan, ataupun kemasyarakatan. Dalam penerapannya, ilmu itu dapat dibedakan atas beberapa hal berikut ini. Ada ilmu murni. Yang dimaksud dengan ilmu murni adalah ilmu tersebut hanya murni bermanfaat untuk ilmu itu sendiri dan berorientasi pada teoritisasi. Dalam arti ilmu pengetahuan murni tersebut terutama bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak, yakni untuk mempertinggi mutunya. Yang kedua, ada ilmu praktis. Yang dimaksud dengan ilmu praktis adalah ilmu tersebut praktis, langsung dapat diterapkan kepada masyarakat. Yang berikutnya ada ilmu campuran, yaitu suatu ilmu yang selain termasuk ilmu murni juga merupakan ilmu terapan yang praktis karena dapat dipergunakan dalam kehidupan masyarakat umum.
Lalu selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur ilmu pengetahuan. Ada pengertian struktur ilmu. Menurut Simanhadi Widyaprakosa, terjadinya struktur ilmu pengetahuan tidak bisa dilepaskan dari proses pembentukan ilmu itu sendiri, yaitu dari pengetahuan faktual yang bersifat konkret sampai dengan tersusunnya teori atau dalil yang bersifat lebih abstrak. Artinya, struktur ilmu pengetahuan terkodifikasi dalam kerangka bangunan teoritis konkret yang berupa data faktual sampai pada teoritis abstraksi dengan tidak melepaskan diri dari realitas yang ada. Maka oleh sebab itu, ilmu pengetahuan berkembang melalui pembangunan teori dari data faktual, atau sebaliknya melalui penerapan teori dalam praktik. Dengan kata lain, ilmu itu sebagai produk pengkajian terhadap kenyataan atau sebagai proses mengatasi atau memecahkan masalah dalam kehidupan praktis, dan keduanya akan saling mendukung. Lalu selanjutnya kita akan memasuki struktur ilmu pengetahuan. Struktur ilmu pengetahuan itu yang pertama ada fakta. Fakta berasal dari bahasa Latin factus, yang artinya adalah gejala segala sesuatu yang tertangkap oleh indera manusia atau data keadaan nyata yang terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah hal atau keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta seringkali diyakini oleh banyak orang sebagai hal yang sebenarnya, baik karena mereka telah mengalami kenyataan-kenyataan dari dekat, maupun karena mereka dianggap telah melaporkan pengalaman orang lain yang sungguhnya. Fakta adalah segala sesuatu yang terjadi, dapat diamati, dapat diraba, dapat dilihat, dapat dirasa, dan terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Ini artinya bahwa fakta merupakan suatu bukti terjadinya suatu. Bila suatu tersebut menyangkut kehidupan masyarakat banyak dan bersifat sosial, maka fakta tersebut disebut sebagai fakta sosial. Fakta menurut Ismaun memiliki pengertian yang beragam tergantung dari sudut pandang filosofis yang melandasinya. Ada beberapa pandangan yang melandasi hal tersebut, itu sebagai berikut. Yang pertama ada positivisme, yaitu suatu peristiwa yang benar-benar terjadi yang dapat dialami sebagai suatu realita. Yang kedua ada fenomenologi, milih dua arah perkembangan mengenai pengertian fakta ini. Yang berikutnya ada rasionalistik, yaitu menganggap sesuatu sebagai nyata, tidak ada koherensi antara empirik dengan skema rasional. Berikutnya ada rasionalisme metafisik, berpendapat bahwa sesuatu yang nyata apabila ada koherensi antara empirik dan objektif. Yang berikutnya ada konsep. Konsep merupakan abstraksi suatu konstruksi logis yang terbentuk dari kesan, tanggapan, dan pengalaman-pengalaman kompleks. Konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata. Selanjutnya, Frankel mengklasifikasikan jenis-jenis konsep menjadi 6 macam. Ada konsep konjungtif, yaitu konsep yang berfungsi untuk menghubungkan dari keberadaan dua atau lebih atribut yang semuanya harus ada. Yang kedua ada konsep disjungtif, yaitu mencerminkan adanya alternatif yang beragam. Contohnya seperti konsep olahraga, bentuk dan jenisnya dapat berupa permainan sepak bola, tenis meja, maraton, dan sebagainya. Berikutnya ada konsep relasional yang memiliki arti mengandung suatu hubungan khusus antara dua atribut maupun lebih yang dinyatakan secara eksplisit dengan bilangan tertentu. Berikutnya ada konsep deskriptif, adalah konsep yang menuntut jawaban tentang gambaran suatu benda. Yang berikutnya ada konsep valuatif,
yaitu konsep yang berhubungan dengan pertimbangan baik atau buruk, salah atau benar, cantik ataupun jelek, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada konsep campuran antara deskriptif dan konsep valuatif, yaitu suatu konsep yang tidak hanya memberikan penjelasan tentang suatu karakteristik yang dimiliki oleh benda tersebut, tetapi juga sekaligus memberikan sikap ataupun penilaian terhadap pernyataan tersebut. Yang berikutnya yang saya temukan di sumber lain tentang struktur ilmu pengetahuan itu ada generalisasi, yaitu hubungan antar dua atau lebih konsep yang sudah teruji secara empiris, dinamakan generalisasi. Oleh karena itu, generalisasi dapat berbentuk proposisi, hipotesis, inference, kesimpulan, pemahaman, ataupun prinsip. Ada salah satu ahli, yaitu Banks, beliau mengatakan bahwa generasi adalah pernyataan hubungan dua konsep atau lebih. Nah, selanjutnya ditinjau dari tipe-tipenya, generasi menurut Frankel dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu generasi deskriptif, generasi kausal, generalisasi korelatif, dan generalisasi kondisional. Yang berikutnya ada hukum. Hukum itu, kalau menurut KBBI, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dihukumkan oleh penguasa atau pemerintah. KBBI juga menjelaskan arti hukum adalah patokan, kaidah, atau ketentuan mengenai peristiwa alam dan sebagainya yang tertentu. Hukum pada hakikatnya merupakan pernyataan yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam suatu kaitan sebab akibat. Misalnya ada teori ekonomi mikro terdiri dari hukum penawaran dan permintaan. Jika penawaran terhadap suatu barang meningkat, maka harga yang ditawarkan akan semakin tinggi. Itu terkait dengan hukum. Ada lagi misalnya tentang hukum ini. Misalnya ada teori misalnya ada di mana teori dan hukum merupakan alat kontrol gejala alam yang bersifat universal. Teori-teori yang tingkat keumumannya rendah disatukan menjadi satu teori yang mampu mengikat keseluruhan teori-teori tersebut. Yang berikutnya ada prinsip. Prinsip menurut KBBI adalah asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Prinsip adalah pernyataan yang berlaku secara umum dan benar bagi sekelompok gejala tertentu yang mampu menjelaskan kejadian yang terjadi. Misalnya ada prinsip ekonomi, satu, dengan pengorbanan tertentu dapatkan hasil yang maksimal, atau dua, dengan pengorbanan minimal dapatkan hasil tertentu. Ada misalnya prinsip manajemen efisiensi adalah melakukan sesuatu yang dengan benar. Efektivitas adalah mencapai tujuan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Jadi prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah objek atau subjek tertentu. Selanjutnya saya menemukan juga tentang struktur ilmu pengetahuan itu ada teori. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena ilmiah. Jadi teori itu merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan menjadi suatu faktor tertentu dari sebuah disiplin ilmu pengetahuan. Ada 3 komponen teori, ada abstrak kalkulus, berisi hal yang bersifat abstrak berupa uraian deskriptif,
kumpulan konsep sehingga terbangun sebuah teori. Yang kedua, ada satu set ukuran sebagai penjabaran substansi empiris yang bisa diamati. Di dalamnya berisi hubungan variabel penyusun. Yang ketiga, ada interpretasi atau model dari abstrak kalkulus dalam kehidupan faktual. Teori dalam ilmu pengetahuan berarti model atau kerangka pikiran yang menjelaskan fenomena alami atau fenomena sosial tertentu. Teori dirumuskan, dikembangkan, dan dievaluasi menurut metode ilmiah. Teori juga merupakan suatu hipotesis yang telah terbukti kebenarannya. Manusia membangun teori untuk menjelaskan, meramalkan, dan menguasai fenomena tertentu. Misalnya benda-benda mati, kejadian-kejadian di alam, atau tingkah laku hewan. Seringkali teori dipandang sebagai suatu model atas kenyataan, misalnya apabila kucing mengiung berarti minta makan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini terkait dengan materi struktur ilmu pengetahuan, dan saya mohon maaf apabila materi yang disajikan kurang maksimal, karena saya juga sudah mencari berbagai sumber jurnal ya, atau misalnya tulisan-tulisan yang lain, dan hanya ini mungkin yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya kemukakan. Dan apabila ada kekurangan, ya mohon bimbingannya, masukannya dari teman-teman ataupun dari para dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.